Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wasalam wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman warhamna Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan doa-doa yang singkat padat yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya sekarang Allahumma ya Allah alhimni rusydi, alhimni ilhamkan kepada kami, tunjukkan kepada kami. Kalau Nabi dapat wahyu, kalau kita selain Nabi ilham, kita minta ditunjukkan hati kita, tunjukkan. Rusdi jalan yang baik untukku, jalan yang kau ridhoi. Rusdi itu jalan yang diridhoi Allah. Sebab ada jalan, ada amal yang gak diridhoi. Makanya ada doa Rabbi auzi'ni an ashkura, dari Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Tunjuki aku supaya bisa beramal soleh yang kau ridhoi. Coba ada amal soleh yang gak diridhoi. Sholat amal soleh. Tapi kalau dia pamer nggak diridhoi. Jadi kita minta wa an a'mal sholihan tardah. Tunjuki saya jalan yang amal soleh yang kau ridhoi. Yang paling penting ridho Allah. Kita beramal, beribadah, usaha, kerja, mencari ridho Allah. Sehingga kalau kita kerja mencari ridho Allah, kita nggak korupsi, nggak nipu, karena mencari ridho Allah. Nipu Allah nggak ridho, korupsi Allah nggak ridho. Maka kita selalu minta wa'an amal sholihan tardah. Di surah Al-Ahqaf ya. Bahwa kita minta supaya amal kita soleh ini, amal baik ini, amal yang diridhoi, yang kau ridhoi. Itu rusdi, jalan ridho Allah, jalan keridhaan. Masih sambungnya wa a'inni min
min syarri nafsi wa aqimni, dan lindungi aku min syarri nafsi, dari keburukan diriku, keburukan nafsuku, keburukan diriku. Nafsu itu buruk. Nafsu ada dalam diri kita. Yang buruk supaya kita minta dilindungi oleh Allah. Jangan sampai nafsu kita yang buruk. Nafsu yang ada harusnya nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, yang selalu ingat. Kalau nafsu yang buruk, yaitu nafsu yang pengen maksiat, nafsu yang pengen ini, yang dilarang. Maka dilindungi. Ya Allah, lindungi saya dari nafsu yang buruk pada diri saya. Bahwa kita ini digoda dari berbagai jurusan. Digoda oleh setan manusia. Manusia yang ngajak kita berbuat maksiat itu setan. Yang kedua setan jin. Jin yang menggoda, bisikan sesuatu yang buruk ke kita supaya kita berbuat maksiat, itu jin, setan dari jin. Nah yang ketiga nafsu kita sendiri. Kita punya nafsu, makanya kita kendalikan nafsu kita. Mana sudah kita baca, tuba liman kana aqluhu amiran wa nafsuhu asliran. Beruntung orang yang akalnya menguasai nafsunya. Nafsunya pengen berzina, kata akal gak bagus, agama melarang, masyarakat juga gak setuju. Makanya akalnya menguasai nafsunya. Nafsunya dikalahkan oleh akal. Sebaliknya wawailun liman kana nafsuhu amiran wa aqluhu asir. Celaka besar orang yang nafsunya mengendalikan akalnya. Akalnya udah akal nggak sehat, yang diturutin nafsu, itu celaka. Kalau orang sudah dikuasai nafsu. Nah, banyak sebab itu nafsu. Ya, kita sekarang dengar, lihat, baca di medsos, di TV. Terakhir saya miris banget. Anak menganiaya ibunya sampai tewas. Ibu kandung. Dari mana itu setan yang bukan main? Ibu kandung, ibu yang melahirkan kita. Itu durhakanya bukan main. Mata aja orang tua. Nyentak orang tua juga boleh. Ibunya lagi. Dunia udah kayak gini. Harusnya kita menilai agama itu harus lebih utama. Mau bilang itu ada yang begitu. Nah, jadi kita minta supaya ditunjukkan jalan ridhomu untuk saya, dan kami minta perlindunganmu dari keburukan nafsu. Nafsu yang buruk, terutama nafsu dalam diri kita sendiri. Jangan nurutin nafsu. Makanya Nabi sering saya sampaikan, ketika selesai perang Badar, banyak sahabat yang syahid. Setelah selesai Nabi bariskan pasukan. Pidato Nabi yang paling menyentuh. Kata Nabi, nahnu raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja selesai perang yang kecil. Perang Badar yang dahsyat, perang kecil. Dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Sahabat tanya, apa lagi ya orangnya? Nabi jawab, jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kita sendiri bisa mengendalikan. Orang lain cuma nasihatin. Kalau kita nggak bisa menguasai, nasihat orang lewat aja. Makanya perang melawan nafsu lebih berat daripada perang menghadapi musuh yang kelihatan musuhnya. Yang nafsu dalam diri kita. Ya. Jadi jaga. Yang kita keluarkan nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang, yang harmonis, yang segala macam, yang baik-baik. Bahwa nafsu, pada umumnya nafsu mengajaknya berbuat maksiat. Dalam surah Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu
Sesungguhnya nafsu selalu memerintahkan kita berbuat buruk. Jadi kita tinggal menilai. Kalau kita sedang duduk sendirian, ada hati kepengen berbuat maksiat, itu setan itu. Nafsu kita, nafsu yang jelek, nafsu yang buruk. Nah, jangan ngikutin itu nafsu. Makanya akalnya yang jalan. Nafsu ingin berbuat maksiat, kata akal, ingat agama. Akalnya waras begitu. Ya, jadi ada nafsu dalam diri kita yang bisa mengendalikannya kita sendiri. Gitu. Jadi tidak ngaji pengennya macam-macam. Itu nafsu itu lawan itulah. Kecuali ada urusan lain. Ini keluarga lagi mampu pada tahlil saya tahu. Kayak pada banyak di masjid juga banyak yang hadir. Karena keluarga besar lagi mampu. Ya, jadi apa namanya? Kita mintain doa yang singkat, tunjuki kami jalan ridhomu dan lindungi kami dari keburukan nafsu saya. Apalagi berikutnya, Allahumma ya Allah, ini as'aluka, saya mohon kepadamu, saya minta al-huda, petunjuk. Saya petunjuk terus. Kita ini udah petunjuk, tapi kita terus minta supaya petunjuk ini gak hilang. Mahal petunjuk itu, hidayah. Hidayah, jangan lepas. Lepasnya hidayah berarti masuk agama lain. Itu hidayah hilang. Maka kita minta, ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk. Wat-tuqa, dan bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Pokoknya kita sudah bisa, ilmunya kita amalin. Namanya kita orang yang takwa. Allah perintah kita tahu, kerjain. Allah larang itu kita tahu, tinggalin. Itu negara yang bertakwa. Apalagi yang kita minta? Wal afaf. Afaf itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, yang haram dan tidak baik. Itu afaf. Wal ghina, dan kecukupan, kemampuan diri. Ghina bisa mana kaya, tapi saya lebih condong berkecukupan. Sebab kalau kayanya kita minta belum cukup. Orang kaya itu banyak yang nggak cukup. Yang koruptor itu pejabat, memang dia nggak kaya, tapi nggak merasa cukup. Tapi saya lebih condong mana kecukupan. Udah cukup nggak? Kalau bahasa kita yang penting cukup. Pengen bikin rumah cukup, ini yang penting ada, cukup itu. Dan beli mobil cukup, dan seterusnya. So, banyak orang yang kaya, kalau dia minta kaya dapat kaya, tapi banyak yang nggak cukup. Berarti masih miskin namanya. Oh, yang miskin itu orang yang butuh. Oh, dia kaya masih butuh, berarti miskin. Yang nggak kaya itu. Nah, jadi kita minta ini 4 macam yang kita minta. Allahumma inni as'alukal huda, 1, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya dapat petunjuk, bertakwa, bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharapkan yang tidak baik, wal ghina, dan kecukupan kemampuan diri. Dan ini doa-doa Nabi yang singkat-singkat. Berikutnya, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Dalam hadis lain, ahsanta kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ada ingat doa apa ini?
bercermin yang ngaca. Ngaca itu ini doanya. Allahumma di sini hasan takhulqi. Sebagaimana kau ciptakan diriku bagus, maka baguskan juga akhlakku. Bukan bentuknya yang ganteng bagus, tapi akhlaknya nggak bagus. Sebagaimana engkau mau bentuk badanku, fisik ini bagus, maka baguskan juga akhlakku. Apa artinya tuh badannya bagus, tapi akhlaknya nggak bagus. Lihat, ini doa yang kalau bercermin aja. Ada yang Allahumma kama ahsanta khalqi, sebagaimana engkau sebaguskan ciptaan untukku, badanku, fisikku, fahasin maka perbaiki pula khuluqi akhlak. Ini khuluqi itu khuluq, ya khuluq akhlak. Juga kama hasanta, kalau hasanta sini pakai sini. Kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, sebagaimana engkau baguskan bentuk badanku, maka baguskan pula akhlakku. Berikutnya, ini doa-doa yang singkat, tinggal kita pilih dari mana yang mau. Ya. Kalau semuanya banyak bahaya, banyak-banyak juga. Pada saatnya yang kita butuh, mana yang kita minta. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati sholihatan. Ya Allah, jadikanlah batinku, batin. Sarir itu sariron, batin. Sir, bagian dalam. Sirron wa alaniyah. Kalau alaniyah luar, lahir. Ya Allah, jadikanlah batinku khairan, lebih baik min alaniyah, dari lahiriahku. Lahiriah kita udah bagus, tapi batinnya harus lebih bagus. Biasanya batinnya yang bagus, lahiriahnya jadi bagus. Kalau batinnya udah merusak, lahiriahnya juga rusak. Lahir batin harus kompak, ya kompak. Batinnya udah bagus, insya Allah yang layak nampak itu makin bagus. Jadi kita minta bagus dua-duanya. Baguskan ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada lahiriah. Waj'al alaniyati, dan jadikanlah lahiriahku sehari-hari sholihatan, soleh, beramal soleh. Batinnya bagus, tapi lahiriahnya nggak beramal soleh, jelek juga. Lahiriahnya bagus, batinnya bagus. Bagusnya lahiriah itu beramal soleh, rajin sholat, rajin ibadah. Secara lahiriah, batinnya kita minta batin kita selalu bagus daripada lahiriahnya. Nah, bagusnya lahiriah dengan amal soleh. Kalau lahirnya doang yang bagus, cakep, ganteng, tapi nggak amal soleh, nggak bagus. Jadi bagusnya lahiriah kita, fisik kita ini, dengan ditunjang oleh amal soleh. Perintah Allah kita kerjakan, yang dilarang kita tinggal. Apa lagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Nah, ini juga ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat adalah ilmu yang diamalkan. Udah dapat ilmu, tahu sholat tapi nggak diamalin, nggak sholat, itu namanya nggak manfaat ilmu. Nggak manfaat. Jadi ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan. Jadi
Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang manfaat, artinya ilmu yang diamalkan. Inilah yang kemudian salah satu, kalau ilmu kita amalkan, kita udah punya ilmu kita amalkan, nanti pahalanya mengalir terus. Kan ada 3, manusia udah meninggal tapi udah nggak bisa berbuat, tapi amalnya mengalir terus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila anak Adam manusia itu mati, putus amalnya, udah nggak sholat nggak puasa, udah mati. Tapi pahalanya mengalir terus walaupun dia di kuburan. Ilah min salatin itu 3 macam orang. Jahatnya di dunia udah nggak kerja lagi, tapi pahalanya masih mengalir. Sodakotin jariyatin, pertama sodakoh jariyah. Ini bapak waktu bangun musola, bapak nyumbang semen 1 sak atau duit 10.000, itu dapat pahala. Kita udah mati, udah nggak berbuat lagi. Musola ini dipakai orang untuk beramal, sebanyak orang itu beramal, kita dapat transfernya. Gitu. Jadi kalau ada kesempatan pembangunan masjid, musola, pesantren, atau apa aja untuk ibadah, ya, semampu kita bagi. Karena itu investasi kita. Kita udah mati, udah gak bisa sedekah lagi, tapi pahalanya ngalir terus. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Kita ngamalin ilmu, jadi ilmu kita bermanfaat, itu mengalir pahalanya. Yang ketiga, awalan sholihin yad'u, atau punya anak soleh yang berdoa kepadanya. Anak bisa anak, kalau walad itu bisa anak pribadi atau anak asuh, anak murid. Itu dia soleh doain kita. Kita udah gak bekerja apa-apa, tapi didoain oleh mereka, dapat pahala. Itu investasi namanya. Nabung, kita tabung, kita tembus terus sampai hari kiamat baru selesai. Setelah hari kiamat tinggal perhitungan, nanti hisab. Tapi dalam kubur kita masih dapat kiriman pahala karena kita sering sedekah jariyah. Ilmu kita amalkan. Kemudian kita punya anak didik, baik anak kandung atau anak asuh, yang pada soleh pada doain kita. Baru putus setelah nanti hari kiamat. Jadi hari kiamat dikumpulin pahala kita ketika kita masih hidup, dan pahala kita ketika kita sudah meninggal yang dikirim oleh hasil investasi kita. Nah, itu beruntungnya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqan thayyiban wa as'aluka rizqan thayyiban. Pertama ilmu manfaat. Kedua, wa as'aluka, dan aku minta rezeki yang baik. Karena kita orang Islam, nggak pakai halal lagi, langsung thayyiban. Asalnya sih wa rizqan halalan thayyiban. Dikurangi gitu. Tapi karena orang Islam pasti halal dicari. Nah, halal pun harus yang baik, yang tidak mengandung penyakit, tidak halal apa, rezeki yang kita dapatkan yang baik. Baik bisa dimanfaatkan dari kesehatan kita yang bergizi, yang baik, yang tidak menimbulkan penyakit. Apalagi wa as'aluka amalan mutaqabbalan, dan aku mohon kepadamu amal yang diterima. Jangan sampai amal kita sia-sia, nggak diterima. Yang penting terima dong. Amal yang diterima, amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Artinya diterima karena kerjaan kita beres. Pekerjaan kita gak beres, kita minta ampun, insya Allah amal kita diterima juga. Allah Maha sayang sama kita. Tinggal kita yang gak tahu disayang, gak mau disayang. Allah Maha sayang. Yang penting kita kerjain. Mungkin kurang-kurang dikit karena pengetahuan kita, Allah maafkan. Yang penting kita ngerjain perintah sambil terus mencari ilmu.
Jangan berhenti cari ilmu. Dan amalan yang diterima. Jadi ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang manfaat. Aku minta rezeki yang baik. Aku minta amal-amal yang Engkau terima. Berikutnya, Allahumma ja'al khaira umuri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khairu ayami yawma liqa'ika. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku akhirnya. Akhir hidup kita yang paling baik. Namanya husnul khatimah. Kita minta akhir hidup kita, akhir umur kita baik. Yaitu ketika kita mati, akhir hidup kita dalam keadaan baik, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kebiasaan kita berbuat baik, biasanya matinya juga dalam keadaan baik. Asal kita selalu berbuat baik. Namanya husnul khotimah. Apalagi wa khairu amali, dan sebaik-baik amalku itu khawatimu yang terakhir. Amal yang paling baik yang paling akhir. Bisa jadi lagi sholat mati, gitu ya. Nah itu malah lebih baik lagi. Banyak orang yang lagi sholat yang mau wudhu jatuh. Masuk ipar saya di Tambun itu mau ngaji jam 5 dia mutolaah buat ngaji ntar malam maghrib. Dia biasanya dijemput sama motor dekat masjid, ambil air sholat, mandi, terus wudhu, mau keluar jatuh nggak pakai ini lagi, langsung meninggal. Itu kan mati begitu enak, punya wudhu, udah mau ngaji. Sampai yang jemput juga kaget, yang jemput 5:30 jemput. Udah banyak orang, ada apa ini? Ustadznya meninggal. Ipar saya. Nah jadi begitu. Kita kepengen akhir umur kita baik, amal kita juga akhirnya baik. Dan hari-hari kami, hari-hari saya baik pada waktu ketemu Allah ketika meninggal. Jadi ketika meninggal kita, hari terakhir hari yang baik, amal kita amal yang baik yang terakhir. Hanya husnul khotimah. Husnul itu bagus, al-khotimah terakhir. Terakhir umur, terakhir hari, terakhir amal, kita minta yang terbaik. Sehingga kita ketika menghembuskan nafas, kita pada hari yang baik. Karena amal kita baik, umur kita baik. Berikutnya, Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Ini kalau sendiri ya, kalau kita sering dengar pakai Allahumma arinal haq, kalau arina kami, ya Allah perlihatkan kepada kami yang hak itu hak. Ya saya pakai saya karena sendiri. Allahumma arini, ya Allah perlihatkan kepada saya al-haqqo haqqan, yang baik itu baik, yang benar itu benar. Warzuqni ittiba'ah, dan berikan kait kemampuan untuk mengikutinya. Supaya kita diperlihatkan ini baik, ini baik, ini baik. Karena udah kita kenal ini baik, kita minta kepada Allah supaya kami bisa mengikuti. Oh banyak orang yang kata ini baik apa buruk? Ini baik apa buruk? Nah kita minta supaya perlihatkan kepada kami yang baik itu baik. Kalau udah tahu itu baik, berikan saya kemampuan untuk mengikutinya yang baik itu. Sebaliknya, wa arinil batila batilan, perlihatkan kepada kami yang salah itu salah. Ini salah.
Kalau ini salah, warzuqni jtinabahu, dan berikan kemampuan kami untuk menjauhinya. Meninggalkan, jangan sampai kami terjebak ke dalam yang batil, karena udah tahu. Dan ini batil, ini salah, kalau benar salah juga. Nah, kasih tahu kami ya Allah, ini yang benar. Kalau ini benar, saya ikuti. Kasih kemampuan saya untuk mengikuti. Tahu yang kedua, Allah kalau ini batil, salah. Kita ikuti larangan Allah yang salah, maka kita minta supaya kita bisa menjauhi yang salah itu. Ini singkat ya, singkat dari dan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita gali bermanfaat. Masih ada beberapa lagi tentang doa-doa yang singkat padat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa arhamna bis-salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار